Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jidan Anugrah Saputra dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari akuntansi perpajakan, yaitu menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Pendahuluan, menghitung dan mencatat angsuran pajak atau PPh Pasal 25 adalah proses akuntansi perpajakan untuk menghitung cicilan pajak bulanan berdasarkan PPh hutang tahun sebelumnya. Tujuannya meringankan beban pajak dengan menyetor sendiri setiap bulan. Pencatatannya melibatkan debit pajak dibayar di muka dan kredit kas dan uang. Mekanisme pencatatan PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya dari PPh Pasal 25 adalah untuk membantu wajib pajak mencicil pembayaran pajak penghasilan sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 umumnya dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan tahun sebelumnya yang dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Rumus perhitungan PPh Pasal 25. Yang pertama itu ada angsuran PPh Pasal 25 per bulan sama dengan PPh terutang menurut SPT tahunan dikurang kredit pajak dibagi 12 bulan. Untuk contoh perhitungan, PPh terutang tahun sebelumnya sebesar 120 juta rupiah, kredit pajaknya sebesar 60 juta rupiah. Maka angsuran PPh pasal 25 per bulan adalah 120 juta dikurang 60 juta rupiah dibagi 12 bulan. Maka didapatkan hasil 5 juta per bulan. Rumus pencatatan. Pada saat pembayaran angsuran PPh pasal 25 dicatat sebagai berikut. Debit, yang kedua pajak dibayar di muka, tiga kredit, dan yang keempat kas. Contoh jurnal, pajak dibayar di muka sebesar 5 juta, kas sebesar 5 juta. Pada akhir tahun pajak, jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar akan diperhitungkan sebagai kredit pajak pada pajak penghasilan total. Mekanisme pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak adalah proses memperhitungkan pajak yang telah dibayar atau dipotong sebelumnya dengan pajak yang terhutang pada akhir tahun pajak. Mekanisme ini dilakukan dalam penyusunan SPT tahunan. Pengkreditan pajak bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda serta memastikan bahwa wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Pajak yang telah dibayar sebelumnya akan diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap pajak yang harus dibayar pada akhir tahun. Beberapa jenis pajak yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Untuk PPh Pasal 21 dan untuk PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 25. Terus sebagai jenis pajak dan dalam praktiknya, kredit pajak tersebut harus didukung dengan bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang sah, seperti bukti potong atau dokumen resmi lainnya. Bukti tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengisian SPT tahunan. Jika jumlah kredit pajak lebih kecil dari pajak berutang, maka wajib pajak masih harus membayar kekurangan pajak yang disebut PPh Pasal 29. Sebaliknya, apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak berutang, maka wajib pajak mengalami kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali atau restitusi atau dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Jenis pajak yang tidak bisa dikreditkan. Tidak semua pajak yang dibayar dapat dijadikan sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan. Beberapa pajak bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan total. Pajak yang bersifat final berarti kewajiban pajaknya telah selesai pada saat pemotongan atau pemungutan dilakukan. Oleh karena itu, pajak tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan pada akhir tahun.
Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan selanjutnya itu ada pajak penghasilan yang bersifat final seperti PPh final atas perubahan risiko, PPh final atas penjualan tanah dan bangunan, PPh final atas jasa konstruksi, dan PPh final UMKM. Yang kedua itu ada pajak yang bukan termasuk pajak penghasilan, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, dan bea material. Yang ketiga ada pajak yang tidak memiliki titik potong atau tidak memiliki ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesimpulan, PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak berutang pada tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau di dalam akuntansi. Pembayaran PPh Pasal 25 dicatat sebagai pajak dibayar di muka yang nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir tahun. Namun, tidak semua pajak dapat dikreditkan, terutama pajak yang bersifat final dan pajak yang bukan termasuk pajak penghasilan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.